Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik dan teman-teman, apa kabar? Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang K3LH. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, memahami konsep K3LH, memahami tanda bahaya, alat keselamatan, dan alat pelindung diri. Yang ketiga, menerapkan konsep K3LH. Mengapa kita perlu mempelajari K3LH? Sebab kecelakaan akibat kerja dapat terjadi secara tiba-tiba dan tenaga kerja dapat tidak selamat. Oleh karena itu, kita harus menanggulangi kecelakaan kerja dengan cara meniadakan penyebab akibat kecelakaan kerja tersebut. Masuk ke tujuan yang pertama, yaitu memahami konsep K3LH, di mana K3LH adalah keselamatan dan kesehatan lingkungan hidup. Pengertian K3 ialah memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat, dan agar sumber produksi dipakai dan digunakan secara aman dan nyaman. Menurut KBBI, lingkungan hidup ialah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Mencegah, mengurangi, bahkan menghilangkan risiko kecelakaan kerja serta meningkatkan produktivitas kerja, menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman merupakan tujuan dari penerapan K3. Ada beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, kecerobohan personal, lingkungan fisik, kecenderungan terjadinya kecelakaan, dan kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Masuk ke tujuan yang kedua, yaitu memahami tanda bahaya, alat keselamatan, dan alat pelindung diri. Tanda bahaya. Tanda bahaya ada tanda larang, tanda yang harus dipatuhi, tanda peringatan, tanda kondisi aman, pemadam, serta informasi umum. Tanda yang pertama yaitu tanda larang dengan rambu yang berwarna merah. Contohnya, dilarang merokok, dilarang makan dan minum, dilarang mengaktifkan HP, serta dilarang membuat keributan. Tanda yang kedua yaitu tanda perintah yang harus diikuti dengan rambu berwarna biru. Contohnya, gunakan masker, gunakan respirator, gunakan tameng pelindung wajah, gunakan alat pelindung telinga. Tanda peringatan dengan rambu berwarna kuning. Contohnya, mudah meledak, mudah terbakar, korosif, beracun, dan dapat berbahaya bagi lingkungan. Tanda kondisi aman. Tanda kondisi aman dengan rambu berwarna hijau. Contohnya, lokasi pertemuan zona aman. Pintu darurat ke kanan, pintu darurat ke kiri, arah ke zona aman. Tanda pemadam api dengan rambu berwarna merah. Contohnya, lokasi tombol darurat, lokasi alat pemadam api ringan, lokasi hidran, dan lokasi telepon darurat. Tanda informasi umum dengan warna rambu berwarna putih. Contohnya, lokasi musola, lokasi kafe, lokasi toilet pria, lokasi toilet wanita, lokasi telepon. Alat keselamatan. Untuk mengurangi kecelakaan kerja, maka kita harus mengetahui alat-alat keselamatan seperti APAR atau alat pemadam api ringan, safety shower atau alat yang digunakan apabila kita terkena bahan kimia, sprinkler, alat pendeteksi atau alat yang digunakan apabila terjadi kebakaran, fire detector, alat pendeteksi panas atau api, EWS atau alat pencuci mata apabila mata terkena bahan kimia, serta lemari asam, alat keselamatan yang digunakan untuk apabila kita melarutkan bahan-bahan kimia yang bersifat asam. Selanjutnya, alat pelindung diri.
Materi alat pelindung diri, adik-adik dan teman-teman dapat lihat pada video sebelumnya tentang alat pelindung diri, di mana alat pelindung diri terdapat alat pelindung kepala dan wajah, alat pelindung tangan dan tubuh, serta dengan alat pelindung kaki. Setelah teman-teman dan adik-adik mengetahui konsep K3LH, tanda bahaya, alat keselamatan, serta dengan alat pelindung diri, maka teman-teman dapat melakukan penerapan terhadap konsep K3LH atau manajemen risiko. Sebelumnya, teman-teman dan adik-adik harus mengetahui apa itu bahaya. Ialah sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Sedangkan risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang yang dinyatakan dalam kerugian. Contohnya, bahaya itu yaitu kita berada di bawah barang yang sedang diangkat. Sedangkan risikonya yaitu kejatuhan barang tersebut. Kecelakaannya yaitu tertimpa barang. Untuk mengurangi kecelakaan tersebut, maka kita melakukan manajemen risiko, di mana manajemen risiko adalah suatu tindakan mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan mengelola risiko yang timbul sehingga peluang terjadi atau akibat yang ditimbulkan tidak besar. Artinya, apabila diketahui tingkat risiko yang akan terjadi, maka akan diketahui bagaimana mengurangi dampak yang ditimbulkan, sehingga aktivitas dapat berjalan dengan lancar dan aman. Ada beberapa langkah manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko, meninjau dan melakukan seleksi prioritas, menetapkan pengendalian, menerapkan pengendalian, serta memonitor dan meninjau kembali. Masuk ke langkah yang pertama, yaitu identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya muncul 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah terdapat sumber bahaya? Yang kedua, siapa atau apa yang dapat terkena cedera? Yang ketiga, bagaimana bahaya tersebut dapat terjadi? Masuk ke langkah yang kedua, yaitu menilai risiko dan seleksi prioritas. Terdapat beberapa metode penilaian risiko untuk setiap risiko. Yang pertama, menghitung peluang insiden yang terjadi di tempat kerja, menghitung konsekuensi insiden yang terjadi, menentukan tingkat risiko, perhitungan peluang dan konsekuensi pada rate risiko. Masuk ke metode yang pertama, yaitu menentukan peluang kemungkinan terjadi, di mana peluang kemungkinan sangat sering dengan poin 5, artinya dapat terjadi kapan saja. Peluang kemungkinan sering dengan poin 4, artinya dapat terjadi secara berkala. Peluang kemungkinan sedang dengan poin 3, artinya dapat terjadi pada keadaan tertentu. Peluang kemungkinan jarang dengan poin 2, artinya dapat terjadi tapi jarang. Peluang kemungkinan sangat jarang dengan poin 1, artinya memungkinkan tidak terjadi kecelakaan. Masuk ke metode yang kedua, yaitu menentukan konsekuensi, di mana konsekuensi sangat besar dengan poin 5, artinya menimbulkan korban jiwa. Konsekuensi besar dengan poin 4, artinya cedera yang serius mengakibatkan cacat anggota tubuh. Konsekuensi selanjutnya yaitu sedang dengan poin 3, artinya cedera memerlukan perawatan medis tetapi tidak dapat beraktivitas. Konsekuensi minor dengan poin 2, artinya cedera memerlukan perawatan medis tetapi dapat beraktivitas. Konsekuensi tidak signifikan dengan poin 1, artinya cedera tapi hanya memerlukan pengobatan P3K.
Masuk ke metode yang ketiga, yaitu menentukan tingkat risiko. Di mana pada metode ini kita hanya melakukan perkalian silang antara kemungkinan dan konsekuensi. Sehingga muncul kode M, L, H, dan E. Di mana kode L artinya risiko rendah, pengendalian tambahan tidak diperlukan. Kode M dengan risiko sedang artinya perlu tindakan untuk mengurangi risiko, tetapi biaya pencegahan yang diperlukan perlu diperhitungkan dengan teliti dan aman. Risiko tinggi dengan kode H artinya pekerjaan tidak dilaksanakan sampai risiko telah direduksi. Kode E dengan risiko ekstrim, pekerjaan tidak dilaksanakan atau dilanjutkan sampai risiko telah direduksi. Langkah yang selanjutnya yaitu menetapkan pengendalian, di mana ada eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya atau sumber risiko. Yang kedua, substitusi, artinya mengganti sumber bahaya sehingga kecelakaan tidak terjadi. Yang ketiga, perancangan, yaitu membuat rancangan atau jalan lain agar risiko tersebut tidak terjadi. Yang ketiga, administrasi, dengan memberi tanda bahaya sesuai dengan risiko yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu APD. APD atau alat pelindung diri, artinya dengan APD ini kita dapat mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Contohnya, di sini ada kolam hiu. Risikonya apabila kita berenang di kolam hiu, kita akan tergigit. Pengendaliannya, eliminasi, kita menghilangkan hiu-hiu tersebut. Substitusi, kita mengganti hiu-hiu tersebut dengan bola. Rekayasa, kita tetap berenang di kolam hiu tersebut, tetapi dalam kurungan. Administrasi, kita memberikan tanda bahaya bahwa pada kolam ini terdapat hiu. APD, kita menggunakan alat pelindung diri agar tidak tergigit hiu pada saat melakukan renang. Langkah yang selanjutnya yaitu penerapan pengendalian. Penerapan pengendalian ini setelah kita memilih pengendalian eliminasi, substitusi, rekayasa, administrasi, dan APD, maka kita melakukan prosedur untuk mengurangi kecelakaan kerja tersebut. Selanjutnya yaitu memonitor dan meninjau kembali. Setelah kita menetapkan pengendalian, melakukan pengendalian tersebut, maka kita memonitor dan meninjau kembali apakah masih terjadi kemungkinan yang sangat besar setelah kecelakaan tersebut. Kita ambil contoh. Pada gambar ini terdapat beberapa bahaya, makanya kita harus identifikasi bahaya-bahaya tersebut. Di sini ada bahaya yang akan mengelas dekat dengan tangki mudah terbakar, bahaya mengangkat barang yang melebihi beban, bahaya menggurinda tanpa menggunakan APD, bahaya adanya tumpahan oli, bahaya adanya kabel yang terkelupas dekat dengan air, bahaya kita menaiki tong yang tidak beraturan, bahaya kita mengeringkan baju menggunakan kompresor. Itu bahaya-bahayanya. Sedangkan resikonya, kita dapat kesetrum, kita dapat membuat kebakaran yang hebat, tangan kita akan patah. Itu semua resiko-resikonya. Langkah yang kedua yaitu menilai dan seleksi prioritas. Kita ambil contoh, yaitu kabel terkelupas dekat dengan air. Peluang kemungkinan terjadinya kebakaran, kesetrum, terpeleset, itu sedang dapat terjadi pada kondisi tertentu. Sedangkan konsekuensinya yaitu sangat besar, dapat menyebabkan kematian. Sehingga kita lihat tingkat resikonya setelah mengalihkan antara kemungkinan dan konsekuensi, sehingga timbullah kode E, artinya risiko ekstrem.
Oleh karena itu, tahap selanjutnya atau langkah selanjutnya yaitu menetapkan pengendalian. Terdapat beberapa pengendalian. Yang pertama, eliminasi. Kita dapat menghilangkan airnya atau menghilangkan kabelnya. Yang kedua, substitusi. Kita dapat mengganti dengan kabel yang baru. Yang ketiga, perancangan. Kita dapat mengisolasi kabel yang terkelupas tersebut. Yang keempat, administrasi. Kita dapat menuliskan awas lantai licin. Dan yang terakhir, APD. Kita dapat menggunakan alat pelindung diri. Setelah menetapkan pengendalian mana yang ingin kita ambil, maka kita menerapkan pengendalian, yaitu eliminasi dengan cara menghilangkan air tersebut dengan cara dipel. Setelah melakukan pengendalian, maka kembali kita meninjau dan memonitor setelah melakukan pengendalian. Peluang kemungkinan terjadinya menjadi sangat jarang, artinya memungkinkan tidak pernah terjadi. Dengan konsekuensi tidak signifikan, cedera tetapi hanya memerlukan kotak P3K. Sehingga kita kalikan silang menjadi L, di mana risiko rendah. Sampai sini, jika ada pertanyaan silakan ketik pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.